Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa setiap waktu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Ya, baik anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya. Anak sekalian, jangan lupa siapkan sekali lagi alat tulisnya ya, karena mungkin ada yang dari materi Pak Guru yang mungkin penting dan harus kalian catat ya untuk mengingat kembali nanti dalam belajar kalian ya. Yang berikutnya bahwa sekali lagi jangan lupa absen juga pada kesempatan nanti ini setelah pembelajaran ya. Jadi kalau bisa pembelajaran dibuka berulang-ulang sehingga kalian paham ya. Jangan sekali dibuka sudah selesai ya sudah selesai. Jadi diusahakan kalian membuka materinya berulang-ulang sehingga apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami ya. Baik anak sekalian, pada hari ini materinya adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar ya. Nah, seorang individu ya atau kita manusia ini tidak lepas dari yang namanya apa? Kebutuhan, ya kan? Tidak bisa kita memenuhi kebutuhan sendiri, maka kita perlu orang lain, ya. Perlu kelompok lain, ya. Nah, maka apa? Dalam kehidupan ini kita melengkapi satu dengan yang lain, ya. Jadi saling berhubungan, ya, satu dengan yang lain. Nah, hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan yang lain, ya, antara individu dengan kelompok atau kelompok dan kelompok itu yang dinamakan dengan interaksi sosial. Nah, ini. Jadi interaksi sosial itu apa? Hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain. Artinya orang per orang, ya. Individu dengan kelompok atau per orang dengan orang banyak dengan kelompok ya atau juga bisa dengan kelompok dengan kelompok ya, orang banyak dengan orang banyak. Nah, kita hidup ini tidak bisa hidupnya sendiri, pasti hidup kita bergantung dengan orang lain ya, bergantung dengan orang lain. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari ya kita pernah melakukan interaksi, pernah tidak melakukan interaksi? Ya, pasti pernah ya. Kalau tidak pernah berarti kita bisu, ya diam saja ya. Nah, kita pernah melakukan interaksi sesama manusia, ya kan? Nah, interaksi ini juga bisa terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitar kita, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan interaksi dengan lingkungan hidup, ya. Nah, terus dengan lingkungan sekitarnya itu terjadi secara alami tentunya ya. Nah, misalnya nih, apa ini? Ya, ini mungkin kapal nelayan ya di pantai. Nah, ya. Nah, nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut, ya kan? Iya. Kapan dia harus turun, ya melaut, ya kan? Nah, kan ada waktu-waktunya juga, ya. Nah, hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari itu ada hubungan timbal balik, ya, dan saling mempengaruhi, ya. Nah, interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya itu yang dinamakan interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi, kalau Pak Guru balik, apa itu interaksi dengan lingkungan hidup? Itu interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Nah, ya. Jadi biasanya kalau Pak Guru buat tuh buat soal nanti ya seperti ada tugas, nah, biasanya Pak Guru bolak-balik saja, ya. Jadi jangan sampai nanti kalian bingung, ya.
Nah, makanya Pak Guru sampaikan membuka atau mendengarkan penjelasan Pak Guru jangan hari ini saja, ya selesai udah tutup laptopnya. Nah, harus kalian mendengarkan berulang-ulang kali sehingga materi yang Pak Guru sampaikan bisa sampai ke kalian semua dengan baik, ya. Maupun materi-materi yang sudah Pak Guru sampaikan, ya. Nah, berikutnya interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial, ya. Tentu hubungan dengan yang tadi, ya, bahwa makhluk sebagai makhluk perlu melakukan interaksi dengan orang lain atau kelompok lain, ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa itu? Ya, misalnya kalian ke pasar, kan terjadi tuh interaksi ya. Kalau kalian ke pasar cuma diem aja, ya mau beli ikan diem, terus tukang ikannya diem, apa bisa terjadi jual beli? Tidak bisa, tidak tahu harganya, ya kan? Nah, disetujui atau tidak, susah. Ya, nanti lucu jadinya. Pakai kode ya. Itu pun pakai kode tetap juga melakukan interaksi namanya. Ya, kalau saling diam-diaman tuh kan terjadi interaksi ya. Tidak terjadi jual beli, ya. Jadi setiap individu atau kelompok itu saling berinteraksi, ya. Masing-masing memiliki peran, ya. Nah, perbedaan harus yang kita atasi apa untuk mewujudkan tujuan bersama, ya. Jadi perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk mewujudkan tujuan bersama, ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tadi itu, ya. Sekali lagi, kalau kita tidak melakukan interaksi, wah, aneh nanti hidupnya, ya. Nah, kita di anggota keluarga, ya, yang paling dekat, tentu juga melakukan interaksi kan. Nah, ibunya mau menyuruh kalian belajar misalnya, kan pasti melakukan interaksi, ya. Nah, Adam, ayo belajar. Nah, kan melakukan interaksi. Ya, kalau menyuruhnya diam aja bagaimana? Terjadi tidak interaksi? Tidak, ya kan nggak tahu tuh disuruh apa itu. Ya, ibunya nyuruh apa kok diam aja, ya kan? Nah, kalian juga bingung, ini patuh apa tidak. Nah, karena diam, tidak terjadi interaksi, ya. Tidak ada komunikasi. Nah, di sini yang berikutnya, setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Nah, Pak Gus sampaikan tadi di depan. Jadi, setiap individu atau kelompok berinteraksi memiliki peran masing-masing. Ya. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Nah, perlu kerjasama, ya. Seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Kalau kita di pasar, kan masing-masing tuh ada penjualnya, ada pembelinya, ya kan? Nah, di masing-masing ataupun di kelompok, ya, punya peran masing-masing, ya. Nah, oleh karena itu diperlukan persatuan, ada kerjasama, orang bisa berjualan, orang bisa berkumpul, kan ada kerjasama itu. Kalau saling diam aja, apa bisa terjadi berkumpul? Tidak bisa. Apa bisa terjadi interaksi? Tidak bisa. Apa yang mau disepakati? Tidak ada. Ya. Nah, itulah menurut sekalian, bahwa sekali lagi, kita ini makhluk hidup sosial. Ya. Di kita harus saling antara individu satu dengan individu lain tentu saling membutuhkan, ya. Tidak bisa hidup sendiri, ya. Ada komunikasi, ya. Seperti yang sekarang kita lakukan, Pak Guru memberikan penjelasan, tentu ini salah satu interaksi kita melalui media, ya. Kalau Pak Guru diam saja, ya kan? Tidak ada bicara misalnya, hanya Pak Guru tayangkan slide seperti ini kan nanti bingung. Ya, nah, jadi sedikit, walaupun slide-nya sedikit, materinya banyak, Pak Guru usahakan, Pak Guru rangkum, ya. Pak Guru ambil yang penting-penting, yang mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya, apa yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini maupun kesempatan-kesempatan yang nantinya yang akan datang, ya. Jadi sekali lagi, bahwa manusia perlu
berinteraksi, ya, karena memang satu dengan lain saling membutuhkan, ya, saling memerlukan, ya. Baik, anak sekalian, nah, sini ada wacana, ya, yaitu tentang potensi garam di NTT sangat besar untuk dikembangkan. Tahu NTT ya? NTT Nusa Tenggara Timur. Pernah ke sana? Belum ya? Nah, berarti sama. Pak Guru juga belum pernah ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat, ya, entah apa gitu ya. Nah, kalian kita semua bisa jalan ke sana, ya, melihat keindahan alam NTT, ya. Bisa saja nanti kalian mungkin entah nanti di SMP, di SMA, ya kan? Mungkin punya prestasi nanti, ya kan? Kebetulan kegiatannya dilaksanakan di NTT, nah maka kalian berkesempatan untuk ke sana, ya. Karena orang jalan-jalan ke sana itu tidak mesti harus punya uang, ya kan? Dia punya prestasi juga bisa berangkat ke sana, dikirim, ya kan? Dibiayai oleh pemerintah, ya. Jadi tidak perlu punya uang. Kalau kita punya prestasi, ya, baik akademik maupun non akademik, ya, maka kita punya kesempatan yang sama dengan orang lain. Apalagi kalau mempunyai materi, ya. Nah, nanti silahkan kalian baca ini, ya, sampai selesai, ya. Pak Guru tidak membacakan, nanti kalau Pak Guru bacakan terlalu panjang, nanti silahkan kalian baca sendiri. Nah, pelan-pelan saja membacanya, membaca sambil dipahami, ya. Membaca sambil dipahami. Nah, berikutnya nanti baru ada tugas. Ya, jadi selagi nanti dibaca, dipahami, nah baru ada tugas 4 soal. Nah, sebanyak-banyak 4 soal. Nah, Pak Guru berharap sekali lagi tugasnya, ya, dikerjakan dengan baik, ya. Jangan sampai ini beberapa orang ada yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Semua tergantung pada dirimu. Jadi kalau kita pingin berhasil, pingin dapat nilai, pingin naik kelas, tentu kewajibannya dilaksanakan. Kemarin sudah kita belajar tentang hak dan kewajiban ya. Nah, jadi kalau ingin haknya diberikan, maka yang utama dulu kerjakan kewajibannya. Kewajiban kalian apa? Belajar, mengerjakan tugas, baru kalian mendapat hak-haknya apa? Mendapatkan nilai, gitu ya. Mungkin nilai yang bagus. Ya, jadi kalau ingin dapat nilai bagus ya harus belajar, harus mengerjakan, ya. Usahakan tugas-tugasnya kalian tulis menggunakan pulpen, jangan pensil. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, gunakan pulpen, ya. Oke, seperti biasa. Sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita pagi hari ini atau siang ini, Pak Guru ingatkan sekali lagi, tugasnya segera dikerjakan, jangan mengumpulkan. Nanti kalian tunda-tunda akhirnya banyak tugas yang tidak dikerjakan. Mungkin itu ya yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti selagi kalian bisa buka ulang materinya, ya, sebelum kalian mengerjakan tugas ini pahami betul. Nah, baru nanti setelah paham baru kalian kerjakan tugas berikutnya, ya. Demikian mungkin penjelasan Pak Guru pada mata pelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.